Perkenalkan, nama saya Ahsan Rahmansyah, NIM 39122500019, Prodi Sistem Informasi semester 1, tugas Matematika Diskrit, dan dosen Bu Anissa Fauzia Suparman, SSI MPD. Di sini saya akan membahas tentang UTS Matematika Diskrit, tentang kombinatorial. Ini dilewatkan saja. Ini juga dilewatkan saja. Kita langsung ke pembahasannya. Konsep kombinatorial. Kombinatorial adalah cabang matematika untuk menghitung jumlah penyusun objek-objek tanpa harus mengenumerasi semua kemungkinan susunannya. Kombinatorial didasarkan pada hasil yang diperoleh dari suatu percobaan atau kejadian. Percobaan adalah proses fisik yang hasilnya dapat diamati. Contoh, melempar dadu, ya. Dadu itu kan berbentuknya kubus, ya. Dan di situ juga ada bulatannya 6, ya. Bisa muncul 1, 2, 3, 4, 5, dan 6, ya. Lempar koin uang logam hanya angka dan gambar, ya. Dan memilih 5 orang wakil dari 7 orang. Di sini juga ada video. Di sini tuh soal Saya pada skip dulu aja. pelemparan
Kaidah dasar kombinatorial. Di dalam kombinatorial, kita harus menghitung semua kemungkinan pengaturan objek. Terdapat dua kaidah dasar dalam menghitung kombinatorial, yaitu kaidah perkalian dan kaidah penjumlahan. Kaidah perkalian, bila percobaan ke-1 mempunyai P hasil percobaan yang mungkin terjadi atau menghasilkan P kemungkinan jawaban. Percobaan kedua mempunyai Q hasil percobaan yang mungkin terjadi atau menghasilkan Q kemungkinan jawaban. Maka bila percobaan 1 dan percobaan 2 dilakukan, maka terdapat P dikali Q kemungkinan jawaban. Percobaan 1 P kemungkinan hasil, percobaan kedua Q bisa jadi hasil, percobaan 1 dan percobaan 2 P dikali Q sama dengan hasilnya. Kaidah penjumlahan, bila percobaan 1 mempunyai P hasil percobaan yang mungkin terjadi atau menghasilkan P kemungkinan jawaban, percobaan 2 mempunyai Q hasil percobaan yang mungkin terjadi atau menghasilkan Q kemungkinan jawaban, maka bila hanya satu percobaan saja yang dilakukan. Percobaan 1 atau percobaan 2 terdapat P tambah Q. Kemungkinan hasil percobaan menghasilkan P plus Q kemungkinan jawaban. Percobaan 1 P hasil, percobaan Q hasil. Percobaan 1 atau percobaan 2 P ditambah Q hasil. Perhatikanlah kata yang digarisbawahi pada kedua pernyataan di atas. Kaidah perkalian menyatakan bahwa kedua percobaan dilakukan secara simultan atau serempak, sedangkan pada kaidah penjumlahan kedua percobaan dilakukan tidak simultan. Contoh 1. Ketua OSIS hanya satu orang, bisa pria dan bisa wanita. Jumlah pria di sekolah ada 65 orang dan jumlah wanita di sekolah 15 orang. Berapa banyak cara memilih ketua OSIS? Penyelesaian yaitu 65 tambah 15 sama dengan 80 cara. Contoh kedua, dua orang perwakilan kampus mendatangi bapak dosen untuk proses nilai ujian. Wakil yang dipilih satu orang pria dan satu orang wanita. Berapa banyak cara memilih dua orang wakil tersebut? Caranya 64 dikali 15 sama dengan 960 cara. Perluasan kaidah dasar menghitung. Misalkan ada N percobaan, masing-masing dengan P hasil. Kaidah perkalian, P pangkat 1 dikali P pangkat 2 dikali sama titik-titik X, Pn hasil. Kaidah penjumlahan, P pangkat 1 ditambah P pangkat 2 titik-titik tambah Pn hasil. Contoh ketiga, bit biner hanya 0 dan 1. Berapa banyak string biner yang dapat dibentuk jika panjang string 5 bit, panjang string 8 bit? Penyelesaiannya 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2 dikurang 2 pangkat 5 sama dengan 32 bit. Nah, di sini juga sama, yang panjang string 8 bit. 2 pangkat 8, ya terus 2 kali 8 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2 sampai 8, dan totalnya adalah 256 bit. Bab 3. Kesimpulannya adalah berdasarkan informasi yang didapatkan dari berbagai referensi mengenai matematika diskrit, maka dapat menyimpulkan beberapa hal sebagai berikut. Di dalam kombinatorial, kita harus menghitung semua kemungkinan pengaturan objek. Terdapat dua kaidah dasar dalam menghitung kombinatorial, yaitu kaidah perkalian dan kaidah penjumlahan. Rumusnya adalah N dibagi R dalam kurung N dikurang R, disebut rumus kombinasi min R, dan dilambangkan dengan C dalam kurung N R atau dalam kurung N per R. Jadi C N, R sama dengan N dibagi R dalam kurung N diambil R, kurangi R maksudnya.
C dalam kurung N, R sering dibaca N diambil R. Artinya R objek diambil dari N buah objek. C dalam kurung N ditambah R dikurangin 1, R adalah jumlah kombinasi yang memperbolehkan adanya pengulangan elemen, yaitu dari N buah objek kita akan mengambil R buah objek. Dengan pengulangan diperbolehkan. Sarannya, berdasarkan penyusunan makalah ini terdapat beberapa saran yang ingin disampaikan berikut. Pertama, itu mencari tahu lebih lanjut dari berbagai sumber yang lebih lengkap agar dapat memahami matematika diskrit lebih terperinci. Yang kedua, tetap semangat dalam mempelajari matematika diskrit dan berusaha untuk mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Ya, mungkin itu saja penjelasan saya yang sangat singkat. Mohon maaf bila ada salah kata. Saya Ahsan Ramansyah pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.